Gitu. Oke. Lagi ya, ideku yang cemerlang ya. Dok, Ini yang ini terakhir, pertanyaan terakhirku ini. Oke, yang terakhir kita mau mengatakan ini, Dok. Yang frekuensi itu. Maksudnya COVID itu, mungkin dokter bisa ngomong ini. Iya. Jadi terapi, kita ngomong terapi ya. Jadi ini sudah banyak ya orang yang tanya di chat ya. Mungkin dibaca dulu deh, biar nanti banyak ya orang-orang yang cerita COVID ya. Tak baca dulu deh secara cepat ya. Ya. Sebentar. Oke, tak baca secara cepat supaya nanti ceritanya nyambung ya. Oke, ini ada banyak ya pertanyaannya ya. Ini. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ini masih lama ya. Oke. Soalnya dari tadi nggak kita perhatikan, saya bingung dengerin Bu Mingve, bingung saya makan ya. Karena pas lagi makan ya tadi ya, saya harus makan dulu karena takut nanti waktunya memanjang. Kebetulan masakan istri saya hari ini enak ya. Apa perlu ngomong judul menunya? Enggak Iya, perlu iya, lah. Dok. Hari ini masak sop merah Bu Mingve. Wow, kesenanganku juga itu. Itu ya ada sop merahnya, jadi ya enggak dimakan diomeli, ya dimakan ya, walaupun sambil seminar dimakan ya. Dan ternyata enak ya. Makanya bingung tadi jawab, kepanasan makan ya. Jadi sabar dulu, aku makan dulu. Sambil nyari pertanyaan ya. Ini tolong orang tua yang sudah masuk di sini, datanya diisi ya, karena siapa tahu Anda cukup beruntung ya untuk mendapatkan hadiah suplemen ya. Ini memang seminar gila ya. Sudah seminarnya nggak bayar ya, ilmunya bagus ya, masih bagi-bagi suplemen ya inilah ya. Ini kan kesempatan kita ngobrol sama Bapak Ibu ya. Ayo siapa yang belum ngisi? Kayaknya yang belum ngisi cukup banyak ini, tapi enggak apa-apa lah. Terus bulan depan kita ulang tahun loh Bu Mingve. Facebook Oh kita iya. itu bulan depan ulang tahun. Kalau nggak salah kita itu bukanya ya, pertama kali punya Facebook itu tanggal 22 Juli kalau nggak salah ya. Jadi bulan depan kita udah ulang tahun yang pertama loh. Luar biasa ya, enggak nyangka ya kita udah setahun ya. Udah 7.200 loh yang join. Tapi ya enggak ya. Informasi informatif di pasaran harganya melangit, apa betul Dok? Normalnya kalau di koran harganya itu 5.000 sampai 7.000 rupiah per tablet, Bu Siti Nafsiyah ya. Tapi ya kenyataannya karena sudah diberitakan aneh-aneh, orang nimbun dan macam-macam, harganya jadi tidak karu-karuan. Zaman dahulu pun harganya udah tinggi ya Bapak Ibu ya. 10 biji waktu saya presentasi aja udah di harga 200 atau 300 ribu ya. Ini kesempatan orang untuk mau cari uang, termasuk jualan tabung gas, tabung oksigen. Ya. Tabung oksigen yang 1 meter persegi itu, yang dari harganya di bawah 500 ribu, terakhir saya baca di Detik ya, harganya udah 5 juta Bapak Ibu ya untuk tabungnya ya. Isi ulangnya dari 15.000 jadi 18.000 ya, naik 3.000 rupiah ya. Itu informasi ya, kalau ada isu ya kayak gitu itu di negara kita cepat ya. Ya persis kayak zaman dulu lah, kalau kita ngomong masker ya, dulu masker harganya ratusan ya, sekarang enggak ya. Sekarang kita pakai elektrik lagi. Bentar ya Bapak Ibu ya, kalau ada pertanyaan langsung saya baca. Bu Citra, Dok, stiker hologram yang dulu pernah dibagikan apa masih berfungsi? Kalau tidak ditempelkan di barang yang bermagnet kuat ya, kayak handphone, kayak listrik, karena dulu kan kita mikir ditaruh di handphone tuh untuk kita pakai, ternyata dia menghilangkan sebagian fungsinya. Ya. Jadi fungsinya akan turun, termasuk juga di listrik akan berturun fungsinya. Ya. Jadi yang kita tahu sekarang kita taruh di e-force itu tadi ya, biar fungsinya lebih kuat. Ya. Masih berfungsi tapi kita nggak bisa ngukur ya. Jujur kita nggak tahu caranya ngukur ya. Dan mungkin makin lama makin turun Bu Citra. Ya. Makanya kita adakan pembaruan ya. Kalau memang ada bidang yang baru lagi ya kita perbarui ya. Ilmunya kita update. Ya. Jangan sampai. Dokter Sofyan tadi suaranya hilang ya. Oke. Malah sekarang nggak ngomong, didominasi sama Dokter Ali. Padahal dia sebagai pembicara. Ya. Kasihan dia. Nanti kita kasih kesempatan waktu kita udah tutup. Sangat banget ya. Aduh. Ya memang kebiasaan saya membuli orang ya gitu dulu ya. Mohon dimaafkan ya Dr. Sofyan ya, tukang bully ini. Oke. Oke, ini belum ada pertanyaan ya, masih nama-nama orang. Kalau Pak Harsono, kalau antiseptik sering terbuka, apakah kadar alkoholnya bisa berkurang? Iya, karena alkohol itu bisa menguap.
Ya, kalau alkohol bisa menguap, ya kalau dia menguap ya lama-lama kadarnya jadi berkurang. Kalau kadarnya berkurang ya efektivitasnya pasti akan berkurang. Ya, logikanya seperti itu. Kalau masker N95 apa harus double juga, Dok? Saya kurang tahu ya, kalau N95 apa harus double. Kalau mereka bilang kalau N95 itu sudah cukup bagus ya. Terakhir yang saya lihat, mereka malah masih mendobel ya. N95 masih didobel ya. Kalau yang terakhir itu N95-nya masih didobel ya, masih didobel. Tapi kalau saya sendiri sekarang pakai yang ini, yang air purifier ini saya sudah pakai HEPA ya, sudah nggak pakai N95 lagi. Oke. Maskernya tadi sudah ditunjukkan bisa dicuci ya Bu Asra Muslih ya, bisa dicuci. Selamat siang Dok, saya mau bertanya bagaimana cara membuat cairan disinfektan yang murah untuk bisa disemprotkan ke warung. Murah, itu petunjuknya banyak kalau murah ya. Kalau murah itu mau murah, praktis saya itu pakainya, ini warung ya, warung itu dalam artian kena makanan enggak ya. Kalau enggak kena makanan bisa pakai Lysol, ya Lysol itu cukup murah ya. Kalau kena makanan mau buat juga takut ya, karena kita enggak tahu food grade atau enggak, kalau saya beli ya Bu ya. Terus kalau enggak pakai itu ya, pakai Kaporit ya. Kalau mau Kaporit itu ada salah satunya dari Baiklin itu ya. Itu tolong lihat nanti di YouTube ya cara membuat disinfektan ya. Perbandingannya ada di sana ya. Dan melestarikan uang itu dari pengunjung warung. Nah, kalau uang dari pengunjung warung, kalau di saya itu pakai sinar ultraviolet ya. Kalau saya sekarang udah pakai ultraviolet, masa mau dicuci ya, pakai Wipol plus air ya, enggak apa-apa ya, mau pakai Wipol enggak apa-apa, terus dijemur ya, enggak apa-apa Bu ya. Kalau saya pakai ultraviolet ya, saya ultraviolet ya. Sambil ngecek apakah uangnya asli atau enggak. Ultraviolet kan ketahuan ya. Ya. Nicholas, filter air purifier enggak perlu diganti. Oh, diganti. Filter diganti ya, diganti tergantung nanti derajatnya. Kalau yang di ruko, di klinik itu ada filternya, ada indikatornya. Kalau indikatornya berubah warna ya diganti filter baru ya. Kalau yang di tempat saya tadi, yang di wajah tadi enggak ada indikatornya. Ya. Bisa beli di mana air purifier itu Dok? Dari Justin. Ya. Saya belinya di marketplace ya Bapak Ibu ya. Saya lihat dulu reviewnya di YouTube. Setelah saya tahu reviewnya, saya coba cari di marketplace ya. Saya dapatnya dari Tokopedia waktu itu. Ya. Karena di YouTube-nya dikasih linknya Tokopedia ya. Jadi saya pikir saya beli sesuai dengan yang mereka review aja ya. Mereka ada linknya di YouTube-nya, saya beli di sana. Ya sekitar 300-an lah ya, 278, 250, macam-macam lah ya. Oke. Ternyata udah banyak loh Bu, untung dijawab. Oh nggak dijawab, tahu udah lewat. Bu Ati, di Mata Hati disediakan juga dong Bu aromaterapi yang diimprint biar kami bisa pesan. Mata Hati mau menyediakan aromaterapi? Kita tuh bingung Bu Ati, kita tuh bingung. Kalau kita punya barang, nanti kita jual, dituduh jualan. Padahal kita tuh testimoni. Kak hari ini dah, coba aku ngomongi e-force, nanti diomong jualan. Ngomongi hidrogen water, nanti diomong jualan lagi. Padahal kalau punya vitamin A kemarin juga kita bagiin gratis. Punya stiker hologram juga kita bagiin gratis. Nanti giliran nanti ngomong lagi aromaterapi. Terus kita ngomong jualan lagi. Apa nanti kata dunia terhadap Mata Hati sama saya? Ya, bahkan hidrogen water memang kita beli. E-force kita memang beli dari orang, bukan punyanya kita. Kalau vitamin A murah kita beli, kita produksi, kita bagiin. Stiker murah kita buat produksi, kita bagiin. Lah uang sekolahku 28 juta aja belum balik loh. Piye wong gak tak jual. Ayo. Bener nggak? Nah, terus nanti piye yo. Nah, ini kan butuh apa ya? Bukan di dunia ini selalu ada dua kelompok orang gitu. Ada yang pro sama kita, ada yang kontra sama kita. Aku ngomong kayak gini tadi, mungkin sebagian orang kan ngomong Dr. Ali jualan, padahal aku sharing. Bagaimana aku melindungi keluargaku? Kan kalian adalah keluargaku. Tapi kalau harus beli ya gimana harus beli? Kalau aku memang ngomong kualitasnya berkurang, aku ngomong terus terang berkurang. Kan gitu. Ya kayak tadi ya kan dari uji coba aku ternyata berkurang. Karena listriknya tidak memancarkan tapi mengurangi. Kalau yang ini memang memancarkan gitu loh, memancarkan radiasi untuk terapi. Kenapa nggak dibuat Bicom chip? Kalau Bicom chip cuma satu macam dan itu bisa hilang selama 14 hari. Ini kan enggak, karena batu permata bisa lebih lama. Ya, jadi ceritanya aromaterapi jadi baliknya ke situ lagi. Karena kita nggak mau dituduh lagi nanti yang aneh-aneh. Ya, jadi ini cuma cerita
sharing apa yang kita kerjakan supaya Bapak Ibu juga tahu. Oke. Tapi ada yang minta juga ya. Coba Bu Mive lanjutkan dulu. Ya, oke. Bentar. Ini ada informasi yang menurut saya sangat bagus untuk lebih mengenal COVID itu apa, ya, secara frekuensi. Nah, kalau kita itu virus COVID itu mempunyai frekuensi sekitar 5,5 Hz. Dan dia akan mati kalau kena terpapar frekuensi 25,5 Hz. Jadi frekuensinya kalau virus sangat rendah ya, 5,5 Hz yang masih hidup. Terus untuk manusia, getaran frekuensi kita tinggi. Ya, pastinya di atas 25 itu. Infeksi itu bagi kita itu adalah hanya iritasi yang ringan yang akan segera hilang dengan sendirinya. Nah, tapi kita akan mempunyai frekuensi yang rendah kalau kita dalam kondisi ketakutan. Fobia itu juga ketakutan terhadap sesuatu, kecurigaan, kecemasan, stres, ketegangan, kecemburuan, kemarahan, pokoknya yang negatif-negatif ini. Jadi menurut saya ini kalau kita orang-orang dengan yang negatif dalam keadaan seperti ini, walaupun dia tidak sakit akan menurunkan frekuensinya dari yang tinggi menjadi rendah. Saya sambung ke ini ya dok. Terus jadi kita harus paham untuk bergetar lebih tinggi sehingga frekuensi yang lebih rendah tidak melemahkan sistem kekebalan kita. Nah, ada tempat-tempat yang ini kita ngomong gini, frekuensi bumi itu ada 27,4 Hz. Yang tadi bilang COVID itu mati di atas 25,5 Hz. Jadi frekuensi bumi ini adalah frekuensi kalau kita pergi ke nature itu segini. Nah, tapi ada tempat-tempat di bumi ini yang frekuensinya rendah. Ya, tempat-tempat yang tidak seperti rumah sakit, penjara, pusat bantuan, ruang bawah tanah, yang ya tempat-tempat yang nggak bagus lah. Disitulah getaran frekuensi turun menjadi 20 Hz atau kurang. Gitu ya. Jadi ini sebagai pengetahuan mengenai frekuensi. Terus sebentar. Ini dulu. Apa yang membantu kita dapat bergetar lebih tinggi juga? Kalau kita mempunyai kita mencintai, mempunyai attitude ya, untuk bisa secara positif, seperti dia berterima kasih, dia suka menyanyi, menari, yoga, tai chi, meditasi, berjalan di bawah sinar matahari, berolahraga, menikmati alam, dan lain-lain. Ini yang membuat kita getaran frekuensi kita lebih tinggi. Jadi pasti ada bedanya ya, Mbak. Kalau umpamanya kita di tempat yang seperti ini sama kalau kita sedang positif seperti ini. Nah, itu energi kita pasti berbeda. Nah, kalau umpamanya kita mau tahu getaran bagi manusia yang getaran frekuensinya rendah, virus menjadi berbahaya. Karena virus itu gampang masuk ke mereka. Nah, kalau mau tahu bahwa inilah hal-hal yang negatif itu nyeri, itu 0,1 hingga 2 Hz. Takut 0,2 hingga 2,2 Hz. Ini semua rendah. Sampai tetapi kita baru tahu bahwa suatu kebanggaan itu rendah. Berarti ini sesuatu bukan kebanggaan, kesombongan. Superioritas. Wah, aku merasa aku lebih super daripada orang-orang sekitarku. Wah, ini juga membawa frekuensi kita rendah.
Terus getaran frekuensi yang lebih tinggi adalah hasil dari perilaku. Kalau kita ya seperti yang tadi itu, kalau kedermawanan 95 Hz, wah tinggi sekali. Syukur 150 Hz. Compassion itu apa ya bahasa Indonesia compassion itu? Nah, salah satunya itu si Bicom ini bisa menaikkan frekuensi. Jadi kita lakukan terapi dengan Bicom itu kita bisa menaikkan frekuensi getaran dari sel-sel tadi ke tujuh yang sel-sel yang lebih normal. Maaf, compassion itu belas kasih, Dok. Kita berbelas kasih ke orang lain 150 Hz. Cinta kasih semuanya, wow, bisa sampai 205 Hz. Tertawa sendiri 500 Hz. Jadi tertawa itu walaupun mungkin tertawa sendiri, tertawa dengan orang lain, Hz-nya frekuensinya lebih tinggi lagi. Ini yang kita perlu tahu bahwa makanan dan minuman yang diberikan oleh bumi kepada kita adalah ini sebenarnya. Plant dari sayur-sayuran, dari pohon-pohonan ya yang ditanam, bukan dari makanan dari binatang ya kayak ayam itu enggak. Nah, air yang paling penting di sini air minum membantu kita bergetar lebih tinggi. Nah, jadi jangan lupa minum. Orang yang dehidrasi pasti akan membuat frekuensinya rendah. Kalau kita cukup minum, kita akan meninggikan frekuensi kita. Yang paling luar biasa, kalau kita berdoa, wah, bisa sampai 350 Hz. Jadi, itu sesuatu yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita mengubah diri kita walaupun itu dari dalam itu akan mengubah frekuensi kita sehingga ada orang yang kenapa dia kok bisa kena lebih mudah terkena suatu penyakit sama yang enggak kalau kita berpikiran positif. Nah, semua informasi ini adalah hasil dari buku Power versus Force ya. Yang menulis adalah naturoterapis Dr. Harsal Sanchetinasik. Saya nggak tahu itu orang agama apa, cuman banyaklah membaca kitab suci untuk meningkatkan energi positif.